Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, coba lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan ya, yang berbagi cerita mengenai tanaman, umumnya tanaman buah dalam pot ya, atau tabulam pot. Kami berada di daerah Bekasi ya, Kabupaten, jadi di Ganda Arum Residen 2 nomor 1 paling depan deket pos security, dan cuma ada 20 rumah, dan kami nggak punya tanah. Jadi yang KPI pakai ini ada Fasum, di Kampung Rawa Atuk, RT 1 RW 6, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oke teman-teman, jadi kalau ke selatan itu dengan Cilengsi sudah Bogor, kalau barat dengan Kota Bekasi ya, Kota Bekasi, kalau ke timur dengan ya mungkin Cibarusa, Serang, kemudian Cikarang, kemudian utaranya Tambun dan Cibitung ya. Oke teman-teman, cukup banyak ya yang memantau tentang mangga cokanan. Jadi kita akan review kembali ya tentang mangga cokanan. Kebetulan stoknya tinggal ini teman-teman. Jadi yang udah tinggi-tinggi itu seperti biasa pasti udah kebeli. Jadi stoknya tinggal 2 ini. Ya, oke teman-teman ya. Tentunya dengan usia yang berbeda. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari batang ya, besarnya batang. Ini sejempol tangan. Nah, ini mungkin jari kelingking. Oke teman-teman. Cukup banyak sih yang komen atau yang misalkan yang melihat video-video saya tentang mangga cokanan. Ini membuktikan apa ya? Kayak semacam atensi atau perhatian atau ketertarikan ya teman-teman ya. Ketertarikan terhadap apa sih istimewa mangga cokanan gitu. Dahulu pun saya juga taunya kan hanya aromanis dan mana lagi dan sebagainya ya. Jadi hal-hal yang lain kan belum tahu saya teman-teman. Cokanan, cok babun, kiojai, mangga mana apa ya, belum yang dari Taiwan ya, belum yang dari Taiwan teman-teman. Mahathir kan nggak tahu. Jadi kalau saya memang prinsipnya ya saya nyari yang paling mudah berbuah aja sih, yang kecil berbuah. Akhirnya saya cocoknya sama mangga cokanan. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya sih pengen jenis-jenis mangga yang lainnya juga, cuman kadang-kadang kalau yang dari Taiwan itu kan mahal-mahal, belum sanggup. Jadi hobinya ya masih menyesuaikan kondisi kantong. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan ini cukup banyak tuh kutu putihnya ya, karena dia nempel di tembok teman-teman. Kita coba cek kembali. Oke, udah nggak ada. Jadi tadi sambil saya buang-buangin, yang agak tua sebenarnya sih belum tua ya, cuma udah oke, sudah hilang semuanya. Baik, jadi mangga cokanan kan memang dari Thailand, kemudian dikenal paling gampang berbuah teman-teman. Jadi bahkan saya saya pernah mengalami, belum sempet ya satu potong, maksudnya ruasnya belum satu potong udah pernah berbuah. Jadi rantingnya hanya satu gitu. Pernah juga mengalami seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mangga cokanan luar biasa. Genjahnya luar biasa. Jadi kalau memang teman-teman mau tabulam pot, nanam buah mangga dalam pot ya paling realistis mangga cokanan. Kalau yang paling cepet dan paling mudah berbuah mangga cokanan. Seperti itu teman-teman. Nah ini tadi terlihat ya. Memang mangga itu kan penyakitnya ini teman. Kalau udah semuanya kena putih, mati lama-lama. Nah ini kutu putih apa ini namanya ya. Oke. Ya, kemudian berikutnya adalah tadi saya yang paling cepat mudah berbuah ya. Jadi kalaupun mau ditanam di tanah juga nggak ada masalah sih. Oke, malah perkembangannya lebih cepat. Cuma memang ya itu tadi sih, para pembeli kan kejebak pada sebuah tingginya berapa dan sebagaimana gitu. Sebenarnya sih kalau saya pribadi, ini kan saya juga cerita teman-teman juga ya. Tolak ukurnya kalau menurut saya pribadi adalah batang bawah sama ini. Nah ini harus besar ya, minimal sejempol tangan atau sejempol kaki, itu berarti biasanya umumnya udah siap berbuah. Nah jadi memang teman-teman
Ya wajar sih memang tinggi, mungkin barangkali ya karena mau ditanam di tanah ya teman-teman ya. Nah ini saya pakai tangan, saya nggak geli ya. Kalau teman-teman geli ya boleh lah pakai semprotan dan sebagainya. Ya mana lagi, udah nggak ada ya. Oke, karena nanti mengganggu perkembangan teman-teman kalau apa namanya dibiarkan ya. Oke udah, jadi oke, tinggal 2. Jadi apa ya, selama ini memang mangga itu kan agak susah juga dicangkok, bisa tapi memang susah. Jadi memang kebanyakan pembibitannya atau perbanyakannya adalah lewat kombinasi atau okulasi atau sambung. Nah, jadi bawahnya ini biasanya dari biji, dari pelok ya. Nah, ini juga sama dari biji, dari pelok. Nah, yang atasnya ini diambil dari pohon yang udah berbuah. Diambil dari pohon yang udah berbuah. Minimal 2 kali lah. Seperti itu. Jadi ya meskipun dibilang cepat berbuah ya paling enggak ya kadang-kadang setahunan juga sih gitu. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian kadang-kadang ada juga sih yang usil ya. Batang bawahnya yang penting okulasi atau kombinasi atau sambung pucuk, tapi ngambil batangnya dari yang masih muda atau belum pernah berbuah pohonnya. Ini juga resiko kan, makanya nyari seller itu juga kadang-kadang harus yang terpercaya teman-teman. Seperti itu ya, nyari seller itu harus yang terpercaya. Jadi mungkin karena karakter dari mangga ini kan nggak ada perhatian khusus sebenarnya, sudah dijor aja, biarkan saja gitu, pasti dia nggak ada meskipun ini bekasnya saya kasih garam ya. Nah ini dikasih garam, tapi secara umum bahwa nggak ada perhatian khusus sih udah nyaman. Yang penting asal usul bibit deh, asal usul bibitnya udah oke, sudah nggak ada masalah, nggak ada perawatan khusus sih. Paling ya kalau memang mau ditanam di pot itu tadi sih biasanya biar cepat berbuah dan pendek, mau dibonsai yaitu dipotong di atas ruas seperti ini teman-teman, kan bekasnya kelihatan itu. Nah kalau ini kan motongnya terlalu muda, terlalu dini. Mendingan sih agak-agak nunggu batangnya agak gelap sedikit baru dipangkas. Dan ini mangkasnya terlalu apa ya, cukup terlambat ya, cukup terlambat yang ini teman-teman. Makanya hitam banget, keras banget kemarin. Jadi hanya 2 ruas langsung saya potong. Ini nggak tahu nih 1, 2, 3, cuman masih terlalu muda motongnya. Ya nanti cepat berbuah yang mana ya, secara teori pasti yang ini karena batangnya kan lebih udah tua ya, udah berumur. Kalau ini kan masih muda, tapi kita nggak tahu sih nanti apa yang terjadi. Kalau secara ilmiahnya ya tetap ini yang duluan akan berbuah, seperti itu teman-teman. Jadi ini udah ada ruasnya, pangkas jangan, ini kan masih terlalu hijau, jadi nunggu harus benar-benar tua baru dipangkas teman-teman semuanya, seperti itu. Kemudian jelaga atau kutu putih ya tadi ya, kumanya ya, itu hamanya itu. Selain itu sih udah nggak ada masalah sih, dan memang agak susah dicangkok kalau mangga. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi memang lebih cepat kombinasi dan sebagainya pembibitannya teman-teman. Oke ya, demikian kupas tuntas mengenai mangga cokanan, pembibitannya, cari seller terpercaya, kemudian usahakan yang perbanyakannya kombinasi atau okulasi dan sebagainya. Kemudian pangkas di atas ruas, usahakan mangkasnya nunggu batangnya agak gelap. Sudah, pokoknya dibanding jenis mangga yang lain, mangga cokanan tetap paling cepat berbuah. Oke ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba.